Salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar? Kita percaya bahwa Tuhan masih tetap memelihara kita, masih menjaga dan melindungi kita semua, sehingga hari ini kita bisa dapat kembali beribadah bersama-sama dalam rumah kita masing-masing untuk kita dapat mengagungkan Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kami, di mana saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat, pengertian dari Tuhan bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita bersama-sama dan Bapak Ibu bisa dapat menyimaknya. Perselisihan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan tema yang saya akan bagikan bagi kita atau kita renungkan bersama-sama, yaitu mengatasi perselisihan. Bapak Ibu Saudara, hampir setiap hari, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, selalu kita dengar berbagai macam berita. Tetapi biasanya berita-berita yang bersifat negatif itu seringkali menjadi perhatian atau seringkali mendapatkan animo atau rating yang tertinggi. Apalagi kalau kita berbicara tentang hoax atau berita gosip. Semakin gosok semakin sip. Maka itu tentu menjadi berita yang hot bagi kita sekalian. Dan jika berita-berita itu tidak mampu dikontrol, maka ujungnya pasti akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertengkaran, sehingga tidak heran terjadi perang status di media sosial. Yang satu sindir satu sama yang lain karena mereka merasa bahwa apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan itu menyinggung perasaan mereka. Memang selama kita hidup di dalam dunia ini, perselisihan itu selalu berkaitan dengan manusia. Dan produk akhir daripada perselisihan itu adalah perpecahan. Nah, gereja pun tidak kebal terhadap perselisihan. Gereja pun tidak kebal terhadap pertikaian satu sama yang lain. Jemaat versus jemaat, ataupun gembala versus jemaat.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi perselisihan yang terjadi di antara kita. Yang pertama adalah jangan ada iri hati di antara sesama. Nah, ada sebuah cerita, suatu ketika dua orang pengusaha toko ini, mereka saling bersaing satu sama yang lain. Sehingga setiap hari waktu mereka hanya mereka habiskan untuk mengecek harga barang di saingan toko mereka masing-masing. Yang satu mengutus orang lain untuk pergi cek kira-kira harga sembako itu berapa. Jadi setiap hari mereka hanya kerja hanya untuk mengecek harga sembako pada toko sebelah atau toko saingannya. Nah, suatu malam seorang malaikat muncul di dalam mimpi salah satu daripada mereka itu dan berkata, "Aku akan memberikan apa saja yang kamu minta. Asalkan apa yang kamu minta itu, di mana sainganmu akan mendapatkan 2 kali lipat." Kemudian dia katakan kepada malaikat itu, "Buatlah mata butaku sebelah." Nah, artinya apa? Kalau dia mendapatkan mata butanya sebelah, maka otomatis saingannya itu akan kedua matanya buta. Nah, ini suatu hal atau suatu bentuk iri hati yang paling buruk. Nah, di dalam ayat yang ketiga, Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata, "Karena kamu manusia, masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi?" Jadi Paulus menegur mereka supaya jangan ada iri hati dan ada perselisihan di antara mereka. Mengapa? Karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang multitalent. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang memiliki karunia dan memiliki talenta yang luar biasa yang Tuhan beri kepada mereka. Sehingga talenta dan karunia yang Tuhan beri itu harus dipakai untuk saling membangun, untuk saling memperlengkapi. Bukan dipakai untuk saling bersaing atau saling menonjolkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah ini juga sering terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan kita? Ketika ada orang yang memiliki potensi lebih dari kita, ketika ada orang yang lebih sukses, ataupun ketika mereka mengkritisi kinerja kita, maka biasanya kita tidak akan menerima itu. Sebaliknya, kita tidak akan melibatkan mereka. Kita tidak akan memakai mereka untuk mereka juga bisa bersama-sama di dalam pelayanan ataupun di dalam pekerjaan kita. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka dewasa di dalam menyikapi perbedaan atas setiap potensi dan karunia yang ada. Di dalam ayat 1 bagian A, Paulus katakan, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu." Jadi pada waktu itu menunjukkan saat pertama kali Paulus melayani sekitar tahun 50 sampai 52. Sehingga wajar pada awal mulanya Paulus tidak dapat berbicara kepada mereka secara manusia rohani, tetapi justru dengan manusia duniawi. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, di situ Paulus berkata bahwa susulah yang kuberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seorang anak yang baru di dalam masa pertumbuhan, maka salah satu asupan gizi yang dibutuhkan itu adalah susu. Namun ketika dia sudah menjadi besar, maka dia pasti membutuhkan makanan yang keras. Nah, inilah perbedaan antara seorang anak bayi dan seseorang yang sudah dewasa. Nah, itu sebabnya sebagai jemaat yang sudah dewasa di dalam Kristus, maka ketika ada perbedaan, ketika ada kritikan, ketika ada masukan di dalam pelayanan ataupun di dalam kehidupan kita,
maka jangan kita melihat itu sebagai suatu kebencian mereka terhadap kita. Jangan kita melihat itu sebagai suatu keadaan bahwa mereka iri terhadap kita. Tetapi mari kita melihat bahwa itu sebagai bentuk karena mereka mengasihi kita. Mereka menginginkan supaya pelayanan, supaya kinerja ataupun kehidupan kita itu semakin lebih baik. Paulus menilai bahwa mereka yang masih menyimpan iri hati, mereka yang masih ada di dalam perselisihan, sebenarnya tidak menunjukkan bahwa mereka itu manusia rohani, tetapi justru mereka itu adalah manusia duniawi. Mereka sibuk di dalam pelayanan, mereka sibuk di dalam berbagai kegiatan, punya karunia-karunia yang luar biasa yang mereka gunakan, tetapi sesungguhnya mereka itu belum dewasa secara rohani karena mereka masih manusia duniawi. Itu sebabnya Paulus katakan kepada jemaat Korintus bahwa jika masih ada iri hati, masih ada perselisihan, sesungguhnya mereka itu belum, atau mereka itu masih manusia duniawi. Dalam ayat yang ketiga, Paulus berkata, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika ada di antara kamu iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi? Karena itulah satu-satunya obat untuk bisa dapat mengatasi perselisihan dan iri hati adalah kita harus memiliki kerendahan diri. Nah, ada sebuah cerita, suatu ketika 2 ekor kambing akan melewati sebuah jembatan. Tetapi sayangnya jembatan ini hanya bisa dilalui oleh 1 ekor kambing saja. Maka kedua ekor kambing ini mereka terus berjalan melewati jembatan itu dan sampailah mereka di tengah jembatan itu. Nah, Bapak Ibu bayangkan jika di antara mereka tidak mengalah, maka pasti salah satu ataupun mungkin kedua kambing itu akan jatuh ke jurang dan terbawa arus yang deras. Tetapi pada akhirnya salah satu kambing itu dia mengalah. Dia merunduk dan membiarkan kambing yang satu itu jalan, dan pada akhirnya mereka bisa sampai tujuan dengan selamat. Nah, sebenarnya ilustrasi ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kerendahan hati. Petrus berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Nah, jika kita saling merendahkan diri, kita melepaskan keegoisan kita, saling menopang, saling mendukung satu sama yang lain, maka saya percaya pelayanan dan kehidupan sehari-hari, apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita hadapi, pasti kita akan sanggup untuk dapat mengatasinya. Nah, disinilah dibutuhkan kerendahan hati. Disinilah dibutuhkan saling menerima satu sama yang lain. Sehingga di situ kita akan melihat bahwa pelayanan kita ataupun di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita akan bisa mengatasi, dan di sanalah kita akan melihat berkat Allah akan tercurah. Berkat Tuhan akan Ia beri bagi setiap kita yang hidup di dalam kerendahan hati satu sama yang lain. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengatasi perselisihan? Yaitu harus berfokus bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan suatu hal yang asing jika kita melihat di dalam suatu persekutuan itu ada blok-blok atau ada kubu-kubuan di dalamnya. Bagi saya itu bukan sesuatu hal yang asing yang kita lihat.
seperti apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Paulus juga menegur ketidakdewasaan jemaat ini karena mereka beranggapan bahwa kemajuan pelayanan itu hanyalah andil daripada beberapa orang saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita di mana ketika kemenangan yang diraih oleh salah satu klub, yaitu Chicago Bulls, di mana pada waktu itu, pada tahun 1998, ada seorang wartawan yang mewawancarai Michael Jordan. Dia katakan kepada Michael Jordan, apa yang membuat tim ini bisa mengalami kemenangan? Dan ia katakan bahwa kemenangan yang kami raih ini bukan karena seseorang, tetapi kemenangan ini yang diraih karena malam hari ini kami sebagai tim, kami bisa bermain dengan baik. Kami secara tim, kami bisa sama-sama mendukung sehingga pada akhirnya kami dapat memenangkan pertandingan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang ditegaskan Paulus di dalam pasal 1 ayat yang ke-29. Situ Paulus tegaskan bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya Paulus ingin supaya jemaat Korintus jangan mencuri kemuliaan Allah dengan mengatakan bahwa keberhasilan ini karena satu orang atau dua orang. Tetapi mari kita melihat bahwa setiap keberhasilan itu karena andil daripada semua pihak. Kita jangan berkata bahwa ini berhasil karena saya. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin ini bisa berjalan. Tidak ada saya, tidak mungkin ini bisa berhasil. Sehingga pada akhirnya ada kecenderungan kita untuk meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-6 itu, di mana dia katakan bahwa di dalam ayat 6, Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya di sini kita harus sadar bahwa kita ini hanya sebagai alat. Kita memiliki tujuan yang sama. Walaupun kita tahu pelayanan kita mungkin berbeda-beda, tetapi tujuan sama adalah supaya jemaat itu mereka bisa bertumbuh. Supaya jemaat itu mereka yang tidak percaya atau mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, itulah tujuan daripada kita. Walaupun kita diberikan talenta, karunia yang berbeda-beda, tetapi tujuan sama, supaya jemaat bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Paulus ingin supaya jemaat Korintus, mereka jangan hanya berfokus kepada seseorang saja, tetapi mereka harus fokuskan kepada Tuhan sebagai sumber dari pertumbuhan itu. Karena apapun yang kita perbuat bagi Tuhan, kita harus yakin bahwa ada upah yang Tuhan akan beri ketika kita melakukan itu dengan kesungguhan hati. Tuhan akan memperhitungkan apapun yang kita lakukan kalau kita melakukan itu dengan kesungguhan, dengan berfokus hanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 bagian B, di situ Paulus katakan, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Itu sebabnya jangan karena perbedaan maka akan menjadikan alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Jangan karena ada perbedaan di antara kita, lantas kita mengundurkan diri di dalam pelayanan atau kita meninggalkan pelayanan. Ingatlah akan janji Allah di dalam ayat yang ke-8 bahwa Tuhan akan memberikan upah bagi kita sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita, dapat menolong kita untuk kita sadar bahwa apapun tantangan, apapun persoalan yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita, jangan pernah kita mundur. Tetap kita berfokus kepada Tuhan. Tetap kita percaya bahwa Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber berkat,
Dia akan memberkati kehidupan kita ketika kita berfokus kepada Tuhan. Pandanglah rekan-rekan sepelayanan kita sebagai kawan sekerja Allah. Bukan mereka sebagai ancaman, bukan mereka sebagai musuh kita, tetapi kita melihat mereka sebagai rekan sekerja Allah. Untuk kita bisa dapat bergandengan tangan bersama-sama. Untuk kita bisa dapat bertumbuh. Dan kita semakin kuat di dalam Kristus. Perselisihan itu dapat terjadi. Perselisihan itu hanya dapat teratasi jika di dalamnya tidak ada iri hati. Tetapi ada kerendahan hati, dan pandanglah kepada Kristus sebagai sumber daripada berkat. Jangan memandang kepada manusia. Pandanglah kepada Kristus, karena Dia adalah sumber berkat yang akan memberkati kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kami diingatkan dan disadarkan untuk kami tidak terjebak di dalam pertengkaran dan perselisihan. Tetapi biarlah Tuhan jauhkan itu dari kami, agar kami memiliki kerendahan hati. Dan ketika Tuhan mempercayakan suatu tanggung jawab pelayanan, biarlah kami dapat memandang kepada Kristus yang menjadi fokus di dalam pelayanan kami. Sehingga kami akan menikmati segala berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.